ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat dimudahkannya kita untuk hadir di majlis yang mulia ini, yang kita semua mohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala catat sebagai amal soleh kita yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam takdim kita sampaikan pada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian, malam hari ini kita akan masih bersama dengan kajian kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Tema yang kita akan bahas adalah fi khuluqis sabri wa ihtimalil adha. Akhlak sabar dan bertahan dengan gangguan. Ini tema yang sangat menarik. Karena apa? Bahwa sabar ini ternyata ia menjadi induk seluruh akhlak yang terpuji. Imam Ibnu Qayyim pernah berkata, aslul akhlaqil karimatis sabr. Induk semua akhlak yang terpuji itu ternyata ada pada sabar. Tapi sebelum kita jauh memaparkan kitab ini, saya ingin menuturkan beberapa ayat yang dinukil oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi terkait dengan tema ini. Yang pertama, firman Allah Ta'ala di ayat yang terakhir dari surat yang ketiga, yaitu Ali Imran, yang mayoritas kita insya Allah hafal. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu itu memberikan satu isyarat bahwa ayat ini adalah ayatun madaniyah. Dan tipologi ayat-ayat madaniyah itu dia bertemakan tentang akhlak. Dan pastikan ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman, ini jenis panggilannya adalah nida'u syaraf, panggilan kemuliaan. Dan pastikan ada hal penting yang Allah hendak perintahkan kepada kita. Apa yang Allah perintahkan? Yaitu perintah sabar. Isbiru, bersabarlah kalian semua. Bahkan tidak hanya kita diperintahkan sabar, wasabiru, dan lipat gandakan kesabaran kalian. Yang para ulama-ulama kita, karena ada ayat yang mengatakan wasabiru,
dan lipat gandakan kesabaran kalian, itu memberikan satu isyarat bahwa sabar itu tanpa batas. Kenapa bisa dipastikan seseorang ketika ia tidak sabar, dipastikan ia akan jatuh pada kemaksiatan kepada Allah? Seorang yang ia ingin kaya itu boleh kan? Tapi ketika ia menggapai kekayaan itu dia tidak sabar, apa yang terjadi? Maka ia akan yuhillu kullama harramallah, ia akan menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah, yang penting dia kaya. Itu kalau tidak sabar. Maka Allah perintahkan wasabir, lipat gandakan kesabaran kalian. Tapi memang sabar, perintah sabar itu secara teoritis itu kan gampang. Ketika ada saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah, kan kita sering berkata, yang sabar ya, gitu. Enak banget Pak, nasihatinya bang, enak banget. Tapi mereka yang sedang diuji oleh Allah, betapa perjuangan untuk sabar itu luar biasa. Karena untuk menggapai sabar itu bukan perkara yang gampang, maka Allah sendiri yang mengajari doa sabar. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh alaina sabran, anugerahkan terhadap kami sabran, kesabaran. Bahkan kata sabran pada ayat itu bentuknya adalah isim nakirah, yaitu unlimited. Kalau Bapak Ibu sekalian belajar ilmu nahwu, kata benda ditinjau dari aspek ia limited atau unlimited itu ada dua. Dibatasi dan tidak itu ada dua. Ada isim ma'rifah dan isim nakirah. Nah, isim nakirah itu yang unlimited, dia tidak dibatasi. Yang dibatasi itu namanya limited, yang dalam bahasa Arab, dalam grammar itu disebut dengan ismul ma'rifah, ma yadullu ala syai'in muayyan. Jadi ketika Allah mengajarkan kepada kita dengan kata sabran, tidak menggunakan kata as-sabra, nah itu ada pesannya, ada kandungannya, ada isyarat-isyaratnya. Allah tidak mengatakan Rabbana afrigh alaina sabra, tapi Rabbana afrigh alaina sabran. Bentuk kesabaran apapun, karena sabar itu minimal itu ada 3 jenis, Pak. Yang pertama adalah as-sabru fi ta'atillah, sabar dalam kesabaran, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ini berat atau enteng, Pak? Halo? Bisa ngaji, dengerin dari awal sampai akhir tanpa ngantuk sedikit pun, ini kira-kira enteng atau berat? Halo? Sore tadi sedang ada kegiatan yang sangat padat sekali. Alhamdulillah masih tetap hadir di Masjid At-Taqwa, masih bisa ngaji. Tapi yang menjadi pertanyaan, bisa mendengarkan dari awal sampai akhir, insya Allah enteng atau susah? Enteng insya Allah. Ini sudah terlatih semua. Itulah yang namanya as-sabru fi ta'atillah. Kita istiqomah setiap hari baca Al-Quranul Karim, yang menjadi limit minimal para sahabat. Ini limit minimal, bukan limit maksimal, Pak ya. Standar sahabat itu kalau baca Quran minimal sehari itu 1 juz. Ini kalau di Masjid At-Taqwa yang sehari baca Quran 1 juz, ini yang mayoritas atau yang minoritas, Pak? Halo? Yang mayoritas ya? Alhamdulillah, berarti pengajiannya berhasil, Pak. Jadi nggak salah Masjid At-Taqwa ini ngadain pengajian kayak di pesantren, setiap hari ada pengajian. Buktinya jamaahnya baca Qur'annya one day one juz. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Tapi kan tidak gampang memang. Tidak gampang. Setiap hari 1 juz, setiap hari 1 juz, setiap hari 1, nggak gampang. Kalau sesekali itu banyaklah yang bisa, tapi istiqomah, sabar terus ia hadirkan dalam ketaatan kepada, itu nggak gampang.
Setiap malam qiyamul lail itu gampang atau susah, Pak? Halo? Gampang bagi orang yang dirahmati Allah dan orang yang sudah mendapatkan halawata qiyamil lail, manisnya salat malam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin yakinnya kok ada di antara kita yang sudah mendapatkan manisnya salat malam, kok satu malam itu maaf, itu telat bangun, itu menyesalnya luar biasa. Pernah bapak-bapak sekalian, ibu-ibu mengalami seperti itu? Yang biasanya bangun jam 3, ini bangunnya jam 4. Langsung setelah itu kepalanya pusing, Pak. Ya Allah, kenapa bangunnya jam 4 ya Allah, gitu kan. Tapi insya Allah di sini rata-rata bangunnya jam 3 semuanya, amin. Tapi jam 3 langsung sholat malam atau jam 3 balik tidur dulu, Pak. Ya kan? Ini sabar. Tapi ada jenis kedua yang disebut dengan as-sabru an maksiatillah, sabar dari berbuat maksiat kepada Allah. Sekalipun ini yang hadir banyak yang sudah kepala 5, ada yang juga kepala 6, tapi tetap saja godaan-godaan itu kan luar biasa dahsyatnya, Pak. Sesekali mungkin diajak anaknya pergi ke mall. Di mall itu maaf, godaannya banyak atau dikit? Insya Allah. Sering ke mall atau jarang-jarang, Pak? Ya, kalau tahu godaannya berat, jangan ke sana, Pak. Tapi tolong kalau saya ke mall jangan kemudian ini ustaz kok ke mall gitu. Saya itu kalau ke mall mengajar, Pak. Jadi sebelum pandemi itu saya ada pengajian rutin di Masjid Al-Ikhlas namanya yaitu di Kokas, Kota Kasablanka. Itu saya ada pengajian rutin setiap Kamis zuhur gitu. Pekan keempat waktu itu. Jadi kalau pas ketemu saya di sana, ini ustaz kerjaannya kok ke Kokas itu. Ke mall belum, enggak, saya ngajar Pak ke sana. Jadi enggak main-main, Pak itu. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah wa azzakumullah taala, ini hati-hati dengan banyaknya maksiat di tempat-tempat transaksi bisnis. Makanya hindari, apalagi kalau sudah tahu di situ banyak pramuniaga yang kainnya, yang bajunya kainnya banyak yang kurang. Nah, itu sudah harus dihindari, Pak itu. Karena apa? Jikalau kemudian mata kita gunakan dalam hal yang tidak dibenarkan oleh Allah, maka itu nanti untuk melakukan ketaatan itu berat. Satu dari sekian banyak faktor yang menjadikan kita berat melakukan ketaatan kepada Allah adalah kemaksiatan kita. Mau ke masjid berat, Bang. Itu mau ngaji aja dihitung, Pak. Ngaji enggak, ngaji enggak, ngaji. Udah ngaji itu dihitung lagi. Enggak, ngaji enggak. Akhirnya pulang, Pak. Berat. Jadi ini jamaah sekalian. Yang ketiga ada yang disebut dengan as-sabru 'alal ibtila. Sabar saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu adalah sebuah keniscayaan yang pasti kita alami. Surat 29 ayat 2 Al-Ankabut, Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira ayyutraku ayyakulu amanna, mereka ditinggalkan untuk mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji oleh Allah. Enggak, semuanya diuji oleh Allah. Dan ujian kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian yang dialami oleh manusia yang terbaik, oleh nabi-nabi Allah, oleh Rasul-Rasul Allah, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi. Saya memberikan beberapa contoh. Nabi Ayub, Pak. Pernahkah bapak-bapak sekalian kalau diuji sakit seperti Nabi Ayub, kira-kira kuat atau enggak kuat? Sakit bertahun-tahun, Pak. Tapi beliau bisa sabar. Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah dengan wanita. Ya kan? Siapa namanya wanita yang menggoda Nabi Yusuf? Yaitu namanya Zulaikha. Ada dalam surat yang ke-12 ayat 30.
Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Jadi berkatalah wanita-wanita di kota itu di Mesir, imra'atul azizi, ada istri pejabat, istri raja, yaitu raja di Mesir, ia menginginkan bujangannya. Yang dimaksud itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi yang menarik pada ayat itu, Allah itu menggunakan kata imra'atul aziz. Jadi kalau dalam kajian tafsir, ini saya sedikit nyisip, ada istri itu diungkapkan dengan kata imro'ah, kadang dengan kata sahibah, kadang dengan kata zauj, kadang dengan kata zauj. Nah, apa beda? Pasti ada bedanya, Pak. Imro'ah itu konteks istri yang tidak setia kepada suaminya, itu imro'ah. Zauj itu istri yang setia sama suaminya. Sahibah istri yang lalai kepada suaminya. Itu diungkapkan di dalam akhir-akhir surat Abas. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Karena istri waktu itu lalai dengan suaminya, karena apa? Ia sedang sibuk mempertanggungjawabkan amalnya di dunia, perbuatannya di dunia, perkataannya di dunia, semua aktivitas di dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka digunakan kata sahibah. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah taala. As-sabru 'alal ibtila, ujian terhadap sabar terhadap ujian, itu adalah sebuah keniscayaan yang harus kita hadirkan. Kita bisa belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat-saat beliau membutuhkan pendamping hidup yang bisa memberikan support, memberikan dukungan dalam dakwah, tiba-tiba istrinya meninggal, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Dan bahkan tidak hanya Khadijah radhiyallahu anha, pamannya Abu Thalib juga meninggal dunia. Sehingga pada tahun 10 kenabian, ketika istri Rasul dan paman Rasul itu meninggal dunia, maka tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Sedih atau tidak, Pak, kalau istri kita meninggal? Halo? Sedih atau tidak, Pak? Sedih. Masuk enggak sedih, Pak? Masuk istrinya meninggal dunia senyum-senyum, berarti itu ada udang di balik bakwan biasanya, Pak. Sedih. Rasul sedih, Pak. Apalagi Khadijah ini kan istri yang spesial. Istri yang darinya Allah memberikan keturunan 6 anak. 2 laki-laki, Abdullah dan Al-Qasim. 4 ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, dan 1 lagi adalah Fatimah. Bagaimana seorang suami tidak sedih ketika orang menolak dakwanya? Beliau adalah orang yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian yang sangat berat, tapi betapa kemudian Allah menghiburnya dengan satu peristiwa yang masyhur disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup itu selalu bergelombang. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Orang itu hidup gak susah terus, gak bahagia terus. Termasuk orang yang maaf duitnya banyak, Pak. Tapi kita gak usah nyinggung-nyinggung yang punya berangkas uang itu sampai 900 miliar, gak usah, Pak, gak usah itu. Kita gak usah bicara tentang itulah gitu. Ya kan? Apakah orang-orang yang punya duit miliaran, orang yang punya duit triliunan itu secara otomatis mereka bahagia tanpa ada ujian? Pasti ada ujian. Bahkan justru orang-orang yang duitnya banyak itu malah susah tidur, Pak. Mendingan mereka yang nggak punya apa-apa itu tidur kayak enak, nggak ada yang ia pikirkan, kan? Tapi kalau dia punya, maaf, mobil mewah ini dan lain sebagainya. Kan ada yang punya Ferrari itu sampai 24 biji itu ada, Pak. Saya tadi duhur itu ngisi pengajian di JICT
di Tanjung Priok. Itu teman-teman di situ banyak cerita. Di Tanjung Priok ada seorang pengusaha, nggak usah saya sebutkan namanya. Bapak-bapak juga sudah tahu itu. Sampai punya Ferrari jumlahnya 24 biji, Pak. Satunya harganya sekitar 10 miliar. Itu jadi berapa, Pak? 10 miliar kali 24 biji, Masya Allah. Tolong dihitung, Bapak, saya nggak biasa ngitung itu. Ada yang seperti itu. Apakah orang seperti itu secara otomatis dia bahagia? Belum tentu juga. Bisa ia bahagia dan bisa bahagia itu datang dan pergi. Seperti itulah karakteristik itu. Jadi jamaah sekalian, pastikan kita harus sabar. Kalau susah, lipat gandakan kesabaran kita. Lalu setelah itu Allah katakan warabitu, dan siap siagalah di perbatasan. Setelah itu Allah katakan wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian itu beruntung. Ini kalau ulama-ulama tafsir itu biasanya melihat ayat-ayat seperti ini dalam pendekatan munasabah, korelasi. Apa korelasi? Allah perintahkan agar kita bersabar, melipat gandakan kesabaran kita, dan sekaligus kita selalu bersiap siaga di perbatasan negara kita. Setelah itu Allah perintahkan untuk bertakwa, bahwa ada satu energi yang menjadikan kita kuat tetap sabar, dan energi itu berupa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa ini ternyata yang diperintahkan untuk bertakwa tidak hanya kita, Pak. Lihat dalam surat 33 ayat 1 Al-Ahzab. Nabi diperintahkan untuk bertakwa. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafikin. Wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu Nabi diperintahkan untuk bertakwa. Kita orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bertakwa. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Ittaqu itu kan kita semua. Wahai kalian semua orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan yang lebih spesifik ada dalam surat 3 ayat yang ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum. Nanti pada orang-orang yang beriman dalam surah An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu orang manusia diperintahkan untuk bertakwa. Ayat yang lain yang memerintahkan kita untuk untuk bersabar, atau ayat ini berbicara tentang balasan orang-orang yang sabar, Pak. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang mulia, yaitu di dalam surat ke-16, nama surat An-Nahl ayat yang ke-96, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala najziyal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wala najziyanna, dan sungguh benar-benar kami akan membalas. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian belajar ilmu balaghah, ilmu sastra Arab, satu ungkapan itu kadang-kadang ada kata penguatnya, kadang ada satu kata penguatnya, kadang ada dua kata penguat, bahkan kadang lebih. Itu ada tujuannya. Kalau ada dua kata penguat itu biasanya ada pengingkaran, orang itu nggak percaya. Ini ternyata Allah tahu banyak orang yang tidak percaya kalau Allah nanti akan memberikan balasan orang-orang yang sabar. Maka Allah katakan wala najziyal ladzina sabar, dan sungguh benar-benar kami balas orang-orang yang sabar. Apa? Ajrahum,
pahala mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik, dengan yang paling ahsan. Itu bentuk superlatif, kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan isim tafdhil, yang paling bagus dari apa yang pernah mereka lakukan. Kita yang sabar dalam ketaatan kepada Allah setiap malam. Di sini ada pengajian, kita sabar, kita istiqomah, gitu kan. Nah, ini nanti akan mendapatkan balasan yang paling baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat-ayat tentang sabar, tentang perintah Allah untuk bersabar dan kabar gembira orang-orang yang bersabar itu ada di dalam surat 155 dan 156. Ayatnya saya kira sangat masyhur. Saya bacakan ayatnya, tapi saya tidak jelaskan karena yang jelas itu saya kira nggak perlu dijelaskan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi." Dan sungguh benar-benar kami uji kalian bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut, wal ju'i dan lapar, wa naqsim minal amwal kekurangan harta, wal anfusi jiwa, wat thamarat dan buah-buahan, wa basyiris sabirin dan berikanlah kabar gembira kepada orang bersabar, alladzina idza asabatum, yaitu orang-orang yang tatkala menimpa kepada mereka musibatun, musibah. Musibatun itu juga bentuknya adalah isim nakirah unlimited. Musibah apapun. Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu perintah atau kabar gembira bagi orang bersabar. Nah, sekarang coba kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW yang diungkapkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim. Beliau berkata begini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Enaknya kita ngaji sekarang ini, hadis-hadisnya itu sudah ditahqiq, sudah dicek. Ini hadis rawinya siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, imam-imam yang lain. Itu sekarang itu sudah mudah, ada alatnya untuk mengecek kebenaran hadis. Satu di antaranya itu ada kitab, ada software namanya Maktabah Syamilah. Saya punya aplikasinya itu, punya sistemnya itu. Jadi Maktabah Syamilah, perpustakaan komprehensif. Kalau kita mau nyari hadis apapun itu gampang Pak nyarinya Pak. Jadi beberapa kata yang kita hafal masukkan di situ nanti akan keluar. Ada dalam kitab apa, itu gampang sekali sekarang. Tidak seperti dulu Pak. Tidak seperti dulu. Dulu itu kalau orang mau nyari hadis harus buka hadis banyak sekali dan harus beli kitab yang berjilid-jilid Pak. Tapi kita beli kitab itu juga penting sih itu. Tapi sekarang ini kan masalahnya kitab-kitab itu semuanya bisa kita akses di dunia maya kan. Tinggal download. Ya kan? Saya punya terjemah hampir kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, saya terjemahnya punya PDF lengkap. Bukhari Muslim punya lengkap. Kemudian ada At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, An-Nasa'i, itu juga terjemahan-terjemahannya kita punya Pak. Dan itu Bapak Ibu sekalian bisa download di PDF Drive. Nanti di situ ada download gratis, sehingga nanti bukunya ditulis terjemah Sahih Bukhari. Nah, itu nanti akan muncul Pak, PDF Drive itu. Silahkan. Itu terjemah nanti Bapak Ibu sekalian ketika kemudian ada waktu baca. Dan nanti kalau memang agak susah, cari syarahnya. Syarah Sahih Bukhari. Ada kitab namanya Fathul Bari. Nah, itu berjilid-jilid yang dia merupakan penjelas dari Sahih Bukhari. Karena kadang-kadang ketika kita membaca hadis kita nggak paham. Nah, itu ulama-ulama kita masa lalu sudah mensyarahi, sudah menjelaskan matan atau tek-tek hadis itu. Dan tentunya lebih besar dari matan-matan aslinya. Nah, itu kalau Sahih Bukhari itu ada syarahnya, namanya syarah
Fathul Bari. Nanti kalau Muslim ada syarah Sahih Muslim yang mengarang adalah Imam Nawawi, itu sangat masyhur sekali, Pak. Dan sekarang sudah ada terjemahnya. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sabar? Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun. Sangat mengherankan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li amril mu'mini, bagi urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguhnya semua urusan itu baginya itu baik, Pak. Kita ini, Pak, berhadapan dengan masalah apapun, semuanya itu baik bagi kita. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak terjadi pada seseorang kecuali bagi seorang mukmin. Kok semuanya baik, bagaimana? Lihat ini. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In asobat usarra'u, ketika menimpanya sesuatu yang menggembirakan. Kan dalam hidup ini tawa, tangis kan silih berganti. Lapang, sempit itu kan silih berganti kan, Pak? Halo, silih berganti atau tidak? Orang lapang terus, ada atau tidak? Ya, lapang materinya, tapi lapang hatinya belum tentu. Lapang itu kan tidak hanya konteksnya materi, Pak. Ya kan? Nah, tapi itu silih berganti, memang sengaja diputar oleh Allah. Kalau menimpanya adalah sesuatu yang membahagiakan, apa yang dilakukan oleh seorang muslim? Syakaro, ia bersyukur. Hidup itu kalau kita landasi dengan syukur itu enak, Masya Allah. Punya istri kita syukur, alhamdulillah. Punya anak 1, alhamdulillah. Punya anak 2, alhamdulillah. Punya anak 5, alhamdulillah. Punya anak 7, alhamdulillah. Punya anak 40, alhamdulillah. Tapi kalau maaf, Harapan Baru Regensi nggak ada yang punya anak 40, Pak. Paling banyak berapa, Pak, di Regensi? Anaknya paling banyak berapa? Ada 10? Hah? Atau nggak ada, Pak? Itu dulu ada sahabat Rasul yang anaknya 40, Pak. Namanya Khalid bin Walid. Itu anaknya 40. Tapi itu masih ada yang lebih lagi, Pak. Namanya sahabat Anas bin Malik. Itu anaknya semuanya ada 120 anak. Jadi kalau pengajian di Masjid At-Taqwa itu nggak ada yang hadir dan anaknya semuanya hadir, cukup 120, Pak. Tapi itu ada khilaf, apakah 120 ini anaknya semua atau anaknya dan cucunya. Tapi anak saja atau cucunya saja, itu angka itu kan memang sangat luar biasa. Jadi jemaah sekalian, syukur, Pak. Jadi ketika kita diberi hal yang membahagiakan kita bersyukur kepada Allah. Tapi fakana khairan, dan itu lebih baik bagi dia. Berterima kasih. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in asobathu darra'u, ketika menimpanya sesuatu yang memberikan madarat kepadanya, sabaro, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu lebih baik baginya. Masya Allah. Jadi mukmin itu ketika ditimpa sesuatu yang membahagiakan, dia bersyukur. Ketika ditimpa sesuatu yang sesuatu yang memberikan madarat kepadanya, maka ia bersabar, dan itu kata Rasulullah SAW lebih baik bagi dia. Kemudian jemaah sekalian, ada hadis Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Kata Rasulullah SAW, inna 'idhamal jazaa', sesungguhnya besarnya balasan Allah, Pak. Besarnya balasan Allah. Ma'idhamil bala, itu paralel dengan besarnya ujian.
Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maaf ini ya, saya nggak nyindir. Ini kan pas lagi hujan, itu biasanya itu bapak ibu sekalian datang ngaji atau enggak, Pak? Halo. Kalau pas hujan saja nggak banjir itu, insya Allah datang atau nggak datang, Pak? Itu kan ibtila, itu kan ujian, Pak. Itu kan ujian. Jadi kita ngaji saat hujan dengan saat tidak hujan itu pahalanya besaran mana, Pak? Saat hujan. Tapi bapak-bapak ingin pahala yang besar atau yang kecil? Wah, pengennya ngaji nggak hujan. Masya Allah. Karena apa? Belum tentu kalau pas hujan itu, maaf, kita bisa berangkat untuk ngaji. Padahal hujan di Indonesia ini tidak seperti hujan di luar negeri, Pak. Coba di beberapa negara kalau hujan itu kan kenceng banget. Masya Allah. Kita hujan masih standar-standar lah di Indonesia ini. Maka semestinya dalam kondisi seperti itu, bismillah ngaji. Siapapun yang ngajar, kita hadir di majelis taklim. Nah, itu tujuannya kenapa Allah menghadirkan hujan. Allah ingin menambah aset pahala kita. Maka di sini kemudian dikatakan, fa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ketika mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji kaum itu. Makanya Bapak-Ibu sekalian, sikap kita ketika diuji oleh Allah beberapa tahun terakhir ini yang sangat luar biasa, adanya COVID-19, ini sebenarnya adalah bagian cara Allah mencintai kita. Jadi kita itu positive thinking kepada Allah. Oh, selama ini jangan-jangan kita ini terlalu para suami, para ayah sibuk di luar, jarang sama anaknya. Dibuat oleh Allah ada pandemi biar para ayah, para suami dekat dengan istri, para ayah dekat dengan anak-anak. Iya kan? Selalu ada hikmah di balik itu semua. Itu adalah manifestasi dari mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridho terhadap ujian tadi, maka baginya keridhaan dari Allah dan Rasulnya. Maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waman sakhita, dan siapa yang marah. Ada atau tidak, Pak? Waktu diuji oleh Allah itu marah. Ada atau tidak? Halo? Oh, kemarin itu pandemi awal-awal itu pada ngamuk-ngamuk, Pak. Ya kan? Pada marah ini. Yang biasanya bisa sholat ke masjid, kali ini nggak bisa ke masjid. Memang sepanjang hidup kita kan kita pernah kan sholat taraweh, sholat 5 waktu di rumah, terus kan pandemi awal-awal kan seperti itu kan. Itu ada yang marah juga, Pak. Tapi pasti kan kalau kita marah, kata Rasulullah SAW, falahu as-sakhtu, maka baginya orang yang marah itu nanti dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi beliau mengatakan begini dalam kitab beliau, min mahasini akhlaqil muslim allati yatahalla biha as-sabru. Di antara akhlak yang baik seorang muslim yang harus ia sandang dalam dirinya adalah akhlak sabar, Pak. Tidak hanya sabar, wahtimalul ada, bertahan dengan gangguan. Saya ingin cerita seorang salafus saleh, saya nggak usah sebutkan namanya lah. Itu beliau tinggal bertetanggaan dengan non muslim, Pak. Tetangganya ini dia membangun rumah tingkat, tapi struktur bangunannya tidak terlalu kokoh. Akhirnya ia ketika bangun toilet di atas tidak terlalu kokoh, akhirnya airnya itu ngerembes ke bilik seorang alim ini. Tapi alim ini ternyata ia tidak marah, tapi ia ihtamala ala adha jarih, ia bertahan, ia sabar dengan gangguan yang dilakukan oleh tetangganya. Tetesan air kamar mandi itu ternyata ditampung, Pak.
Setiap hari ada air netes di tamu. Kapan itu diketahui? Ketika sang ulama ini, saya sebutkan namanya Imam Hasan Al-Basri, yang merupakan Sayyidut Tabi'in, tuanya atau penghulu para tabi'in, itu sakit. Tetangganya yang non muslim itu mendapatkan informasi Imam Hasan Al-Basri ini sakit, dan kemudian dijenguk. Dan ketika dijenguk, apa yang terjadi? Ternyata ia mendapatkan tetesan air. Dan karena waktu itu Imam Hasan nggak bisa menemui di ruang tamunya, diperintahkan ke biliknya, dan di bilik itu ada tetesan air. Ditanya, wahai Imam, kok ada tetesan air ini dari mana? Imam Hasan tahu itu dari rumah dia, Pak. Udahlah, nggak usah bicara tentang bicara aja yang lain. Coba kalau kita yang mengalami, kira-kira gimana, Pak? Oh, ngamuk-ngamuk, Pak. Bisa lapor Pak RT minimal. Masya Allah, sabar nampung tetesan air. Tapi karena didesak, akhirnya Imam Hasan Al-Basri berkata, maaf Tuan, ini adalah tetesan air dari kamar mandi Tuan yang kelihatannya itu tidak kokoh bangunannya. Maaf Imam, ini sejak kapan terjadi? Maaf Tuan, ini terjadi sejak 16 tahun yang silam, Pak. 16 tahun nampung air. Coba bayangkan. Subhanallah. Akhirnya mendapatkan keluhuran akhlak Imam Hasan Al-Basri, akhirnya tetangganya masuk Islam. Tapi bapak-bapak yang punya rumah, tetangganya itu bangunannya tingkat dan muslim, jangan disogrok-sogrok gitu, Pak, nggak usah. Itu nanti urusannya berbeda itu. Karena memang ini takdir seorang ulama yang sangat luar biasa. Beliau sabar dengan gangguan tetangganya, akhirnya tetangganya itu masuk Islam. Saya kira ini dulu jemaah sekalian, masih di poin yang pertama ya, terkait dengan sabar. Nanti di pertemuan yang kedua tentang ihtimalul adza. Pertanyaan malam ini ditutup dulu, nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang kita buka. Kita tutup dengan doa ke majelis. Subhanaka bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.